والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid Nurul Rahman beserta wakil-wakil imam, pegawai syar'i, pengurus badan ta'mir masjid serta para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang insyaallah kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melanjutkan ta'lim kita dari kitab Taqriratus Sabidah yang sama-sama kita membahas seputar masalah fikih ibadah yang lalu telah kita pelajari tentang perkara-perkara yang membatalkan salat, di mana telah dijelaskan secara detail tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Kemudian juga karena berkaitan dengan perkara yang membatalkan salat, yaitu meninggalkan rukun yang seharusnya dikerjakan dalam salat, maka hal itu juga telah sama-sama kita bahas. Ya, seperti yang lalu kita sudah uraikan tentang seputar ya rukun-rukun fi'li, gerakan-gerakan yang harus dilakukan di dalam salat. Tentunya gerakan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat serta ketentuan. Contohnya yang lalu sudah dijelaskan dan perkara penting adalah sujud. Sujud ini termasuk rukun fi'li. Nah, dalam sujud ini ada ketentuan. Di antaranya adalah kita sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, ini penting diperhatikan. 7 anggota sujud itu sudah kita bahas. Dan ketika kita sujud, itu dahi bukan hanya sekedar menempel di tempat sujud, tapi kita letakkan. Diletakkan itu berarti dengan melepaskan beban yang sekiranya kalau kita sujud di atas pusat, maka dahi kita itu akan masuk ke dalam. Tapi kalau kita cuma sekedar menempelkan, maka ketika seandainya kita sujud di atas pusat, cuman di atas di permukaannya saja, tidak sampai pusat itu masuk ke dalam. Itu contohnya, supaya bisa di atas sesuatu yang bergerak, yang sekiranya sesuatu itu akan bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Sudah saya jelaskan juga yang lalu adalah dia menggunakan turban contohnya ketika sholat. Namun ketika dia sujud, turbannya itu digelar, tidak dilepas, cuma diletakkan di tempat sujud dan dia sujud di atas turban yang masih dikenakan. Ini nggak boleh. Ini namanya as-sujud ya ala syai'in yataharraku biharakatihi. Sujud di atas sesuatu yang sekiranya bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Kemudian juga rukun qauli, ini penting sekali, sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian, karena terkadang meskipun kita sudah tahu, tidak putus kemungkinan kita lupa atau kita tidak perhatikan. Padahal itu menentukan juga keabsahan sholat, yang sekiranya kalau tidak dilakukan atau dilakukan namun tidak memenuhi syarat dan ketentuannya, maka bisa menghilangkan keabsahan sholat dan sholat yang ditunaikan menjadi batal. Mereka ini tidak dituntut
tentang perkara sholat di dunia, tapi nanti di akhirat makhluk bakal dituntut juga. Wa amal murtad, adapun orang yang murtad, naudzubillah min dzalik, ya, yaitu yang orang asalnya muslim, mukmin, lalu dia meninggalkan Islam, meninggalkan imannya dengan melakukan salah satu sebab yang menyebabkan dia murtad, naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau status orang yang murtad? Fayajibu alaihi qada ma tarakau asna riddatihi idza raja ila Islam. Padahal kata beliau alaihi, orang murtad ketika dia balik ke Islam maka dia wajib mengqadha, ya, semua salat yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, al-bulugh, balik. Fala tajibu ala sabi walau mumayyizan. Wa yakunu al-qulub ihda salati alamat. Ya, yang syarat wajib kedua bagi orang untuk wajib salat apabila usianya sudah mencapai usia balik. Ya, tidak wajib bagi seseorang yang belum balik walaupun sudah mumayyiz. Usia mumayyiz itu dia belum balik, tapi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mengerti, bisa paham diajak bicara, dan dia bisa menjawab. Ketika ditanya, dia mengerti pertanyaan dan dia bisa menjawab. Setelah menjelaskan, yakul wa yasrab wa yastanji bi nafsihi. Dia bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Itu sudah mumayyiz. Tapi apakah wajib? Belum wajib sampai dia balik. Wa yakunul bulugh, dan seorang itu dianggap masuk usia balik dengan salah satu dari 3 tanda. Yang pertama, bulugh 15 sanah fi dzakar wal unsa. Ketika usia seorang anak, baik anak laki maupun perempuan, sudah mencapai usia 15 tahun. Ya. Begitu usianya sudah masuk mencapai 15 tahun, Komariah, bukan miladiah, bukan Masihiyah. Komariah 15 tahun, maka dia dihukumi sudah masuk usia balik. Yang kedua, al-ihtilam bil zakar wal unsa li 9 sinin qamariyah. Ya. Al-ihtilam huwa khurujul mani sawa fil naum aw yaqadha. Jadi yang kedua ini adalah khurujul mani, keluarnya sperma, baik laki maupun perempuan, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Tapi dengan catatan minimal usia ketika dia keluar sperma itu sudah mencapai usia 9 tahun. Dia keluar sejenis sperma, tapi usianya baru 8 tahun, belum balik. 8 tahun setengah, belum balik. Harus 9 tahun minimal. Dia keluar sperma usianya 10 tahun. Jelas, karena sudah lewat dari 9 tahun. Jadi cara usianya baru 8 tahun. Sudah balik? Belum. Apakah darah itu menstruasi? Haid? Bukan haid, tidak dianggap haid. Dianggap haid, dianggap menstruasi dan seluruh ketentuan dan hukumnya apabila keluarnya itu dia usia minimal 9 tahun dan keluarnya itu minimal paling singkat waktunya 24 jam. Yaum wa lailah, sehari semalam. Paling singkat perempuan mengeluarkan darah haid, darah menstruasi itu sehari semalam atau 24 jam. Dengan kata lain, kalau kurang dari batas waktu minimal tidak dianggap sebagai darah haid yang keluar. Keluar darah cuma sejam, bukan darah haid. Keluar darah cuma 5 jam, bukan darah haid. Jadi minimal paling singkat durasinya itu sehari semalam atau 24 jam. Paling lama
15 hari. 15 itu maksimal. Kemudian kebalikan daripada masa haid atau masa menstruasi, yaitu masa suci atau juga disebut dengan masa bersih. Berapa lama minimal? Minimal dalam sebulan 15 hari. Jadi seorang perempuan dalam 1 bulan itu minimal harus dia itu suci dari haid ya 15 hari. Minimal, paling sedikit ya, paling sedikit dalam durasi waktu sebulan perempuan itu harus masa sucinya paling sedikit minimal berapa hari? 15 hari suci ya. Paling lama maksimal berapa hari? Tidak ada batas, jadi nggak ditentukan, nggak dibatasi, karena boleh jadi dia itu mengalami menstruasi atau haid itu dengan sirkulasi yang berbeda. Kadang dia itu bulan ini ada, bulan berikut nggak ada. Bisa juga bulan ketiga baru datang lagi. Terjadi. Karena seperti itu. Sehingga tidak ditentukan untuk batas maksimal seorang perempuan itu masa sucinya. Jadi kalau masa maksimal tidak ditentukan. Masa minimal 15 hari. Umumnya dalam sebulan itu mereka suci selama 23 atau 24 hari. Ya, selama 23 atau 24 hari. Itu umumnya. Karena menstruasinya juga 6 atau 7 hari. Ini perlu diketahui. Jangan lalu bilang, Ustaz ngajarin saya laki-laki yang mengalami haid. Kenapa kok diajarin, dikupas, dijelaskan tentang masalah? Iya betul, kita ini adalah laki-laki, tapi kita ini bisa dibilang tidak terpisah dengan perempuan. Seorang ibu boleh jadi ada saudara perempuan, namanya bini, ya jelas perempuan yang ada kemudian. Anak boleh jadi punya anak. Jadi memang ini ilmu memang ditekankan wajib perempuan harus tahu, tapi laki-laki nggak kalah penting harus tahu. Jika ketika dia ditanya atau ketika diperlukan untuk bisa menjelaskan, dia bisa menjelaskan. Ini terus terang masih banyak sekali yang tidak memperhatikan. Maaf. Ya. Makanya jangan heran lah, banyak sekali cobaan, ujian, teguran, peringatan-peringatan, kejadian aneh-aneh yang boleh jadi sebelum kita nggak kebayang terjadi karena banyak orang yang memperhatikan masalah sekolah. Ya, jangankan sholat wajib, hingga macam-macam kejadian. Sudah terjadi begitu, bukannya menjadikan kita itu evaluasi, introspeksi, koreksi terhadap diri, malah hari kami kita macam-macam. Komen ini. Bukan kita malah istighfar, minta ampun, zikir, doa kepada Allah, tapi malah kita ujar kebencian, fitnah, ini itu macam-macam. Akhirnya masalah dan problemnya bukan selesai, berkepanjangan, bahkan menimbulkan masalah dan problem yang baru. Apa? Usianya sempurna 15 tahun, baik laki atau perempuan. Usia kamu berapa? 16. Sudah balik belum? Belum. Kenapa? Belum pernah keluar sperma. Kalau perempuan, sperma menstruasi belum. Jadi kamu belum balik? Belum. Berapa tahun? 16. Serta salah ya. Jadi walaupun belum keluar sperma, belum pernah. Kalau perempuan juga belum pernah keluar menstruasi, usianya sudah 15 tahun. Yang kedua, bagi laki dan perempuan usia sudah 9 tahun. Bagi perempuan tanda ketiga
ketiga khusus perempuan. Jadi kalau tanda satu, tanda kedua berlaku baik bagi laki ataupun perempuan. Kalau tanda ketiga khusus bagi perempuan, yaitu haid atau mengeluarkan darah menstruasi. Kemudian jamaah sekalian, syarat wajib yang ketiga adalah al-aqlu ay tamyiz. Fala tajibu 'ala al-majnun was-sabi ghairu al-mumayyiz wal mughma 'alayhi fala qada 'alaihim. Ya. Jadi syarat wajib yang ketiga adalah berakal, sehat, normal, sadar, akal pikirannya itu sadar. Jadi wajib sholat bagi orang yang berakal sehat. Yang keempat, at-taharatu 'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Fala tajibu 'alaihima adaan wala qada'an. Jadi harus suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan. Tidak wajib bagi mereka, baik tidak wajib untuk sholat pada waktu haid dan nifas, dan juga tidak wajib untuk qada. Ya, tidak wajib untuk bal yahrumul qada inda Ibn Hajar ma'adamil inqidar, ya, wa yukra ila rajuli ma'a inqidariha. Menurut Imam Ibn Hajar, ya, kalau dia sampai qada maka hukumnya haram dan tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Rabi hukumnya makruh dan sah, tapi jadi sholat sunnah. Jadi kalau perempuan seandainya dia 6 hari menstruasi nggak sholat, begitu dia suci dia qada 6 hari yang dia tinggalkan subuhnya, zuhurnya. Menurut Imam Ibnu Hajar haram, nggak boleh diqada. Menurut Imam Ramli makruh, lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Kalau ditinggalkan malah tidak dapat pahala daripada dikerjakan. Bahkan Imam Ibnu Hajar menegaskan sudah haram nggak sah lagi. Jadi nggak perlu, karena memang Sayyidah Aisyah meriwayatkan menjelaskan, ya, nukmaru bi qada'i siyam wa lam nukmar bi qada'i shalah. Kami ini perempuan berkaitan dengan haid dan nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kalau puasa Ramadan ditinggalkan wajib diqadha. Ya, bahkan sunnah disegerakan, sunnah dianjurkan segera. Jangan sampai ketemu Ramadan berikutnya ini sahabat masih ada kesempatan kalau menghadapi hutang perempuan, hutang puasa. Kemudian syarat wajib yang kelima, bulughud da'wah. Fa idza lam tablughu da'wah fala tajibu 'alaihi al-qada' inda rabbi khilafan li Qasim. Ya. Jadi syarat wajib salat yang kelima, sampainya dakwah kepada yang bersangkutan. Fa idza lam tablughu da'wah, kalau saya enggak sampai dakwah Islam, ajaran Islam yang mengajarkan tentang kewajiban sholat sampai kepada dia, kepada bersangkutan, tidak wajib. Contohnya di mana? Dia hidup di pedalaman, makannya, minumnya, kerjanya, kehidupannya, sakitnya, sehatnya di pedalaman itu, tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Bukan kalau Idul Fitri mudik ke kota, seandainya nanti habis Id, habis Lebaran balik lagi ke pedalaman, atau nanti kalau kerja keluar selesai jam kerja. Enggak, ini orang yang di pedalaman memang putus akses, bahkan menjadi mungkin listrik kan, jangan kan listrik nggak ada, jadi nggak ada sama sekali, nggak tahu. Lantas belum dakwah ajaran Islam, syariat Islam nggak sampai kepada dia karena nggak ada akses. Dalam dia makan situ, minum situ, kawin situ, sakitnya juga berobat di situ, kalau sakit matinya juga dikubur di situ, nggak kemana-mana ke situ. Muslim kan? Ya, kamu muslim. Seandainya
sholat. Apa sholat? Kamu nggak perlu sholat. Islamnya tidak perlu sholat. Ya, maaf. Tapi kalau zaman kemudian yang keenam, salamatul hawas. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma hafam. Walau naqifan wala qada alaih idza ruddat ilaihi hawas. Jadi yang keenam adalah sehat atau selamatnya panca indera. Ya, sekiranya panca indera yang inti, penglihatan dan pendengaran sehat. Ini inti. Bagaimana dia bisa menerima informasi? Kalau dia tidak melihat dan juga dia itu tuli. Wala qada alaih, dan tidak wajib qada ketika suatu saat penglihatan dan pendengarannya kembali dan dia kasih tahu tentang kewajiban salat, tidak wajib qada. Jadi ketika ada seorang yang tidak bisa mau dikasih tahu, gimana mau ajarkan sama dia ini tentang kewajiban salat, sedangkan dia itu buta dan tuli. Mungkin kalau sekarang Allahu a'lam bisa jadi sudah ada media melalui huruf. Jadi 6 ya. 6. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal berbalik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sampainya dakwah, yang keenam panca inderanya selamat atau sehat. Nah, beberapa masalah sini ya. Jadi sempat saya singgung juga. Yajibu 'alal aba wal ummahat amru auladihim mumayyitin bis-shalah idza balaghu sab'a sinin. Diwajibkan atas ayah dan ibu untuk memerintahkan anak-anak mereka, khususnya yang sudah mumayyiz. Mumayyiz tadi sudah saya jelaskan ya. Siapa anak yang sudah mumayyiz, belum balik tapi sudah mumayyiz. Paling tidak untuk makan, minum, cebok saja. Wajib atas ayah dan ibu memerintahkan anak yang sudah mumayyiz agar mereka sholat setidaknya ketika usianya mencapai 7 tahun. Boleh walaupun kurang dari 7 tahun sudah mumayyiz. Bahkan dia belajar tentang sholat sebelum 7 tahun. Supaya ketika 7 tahun diperintahkan dia sudah tahu sholat. Wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin bilal bulugh. Ya, jadi kalau usianya sudah mencapai 10 tahun, ya, wajib bagi orang tuanya untuk memukul. Ayo sholat, nggak sholat, memukulnya juga bukan dengan palang gitu, ya, atau bukan dengan besi pel-pelan yang sekiranya bisa mencederai, bisa melukai. Ulama kasih contoh pukul dengan kayu siwak, baru kayu siwak, atau tidak tarik ke telinga. Terus sholat belum, sudah asar ini, supaya ada nanti peringatan. Oh, penting sholat berada. Tapi jauh juga penting daripada itu orang tua bisa kasih contoh. Itu penting. Ya, Nabi sholat, ya apa? Nabi sholat sekali anak pergi sholat, dia bapaknya bangun. Ya, kedua Nabi sholat ini, dia bapaknya bangun. 3, 4, begitu berikut. Bapak suruh Nabi sholat, anak. Bapak suruh terus pagi lah, bapaknya bikin. Jadi paling bagus kalau bapaknya bikin, orang tuanya bikin, itu anak akan bikin. Satu kali disebutkan ada anak bandel sekali. Jadi orang tua tidak mampu. Akhirnya dibawa kalimah Abdurrahman Segar. Titik. Ini anaknya bukan sanggup. Titik. Begitu dititipkan itu anak, lihat sahibul bait, dua rumah yang dia tinggal itu. Sebelum subuh sudah bangun, sudah terang lampunya. Kamar mandi kedengaran, air udah
sudah tanda-tanda kehidupan sudah ada di rumah ini sebelum subuh. Nanti subuhnya, nanti setelah subuhnya, nanti ketika duhanya, nanti ketika masuk zuhur, asar, maghrib, 3 hari berubah ibadah. Tanpa sedikit pun dapat teguran, apalagi 10. Dan memang akses daripada penglihatan itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada akses pendengaran. Makanya banyak kerusakan, kasus-kasus amoral, apalagi 10. Dan memang akses daripada penglihatan itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada akses pendengaran. Makanya banyak kerusakan, kasus-kasus amoral, naudzubillah dan kenapa? Bau ini yang ditonton apa? Boleh jadi dia suara dia silent. Orang tua pikir baca dia belajar online. Apa dia tonton? Naudzubillah ya. Ngeri. Ini pengaruh. Menurut ahli, akses penglihatan pengaruhnya lebih besar daripada penglihatan. Jadi kalau dia lihat lebih kuat daripada kasih tahu. Boleh jadi belum kasih tahu dia seperti itu. Kenapa? Dia lihat hari-hari. Zaman seperti ini baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kasih banyak. Bila perlu tambah lagi dengan doa Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahmatika. Minta sama. Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya benar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqul laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minna minkum taqabbal ya karim.